Panggilan Ibu hamil, Ibu Tia Martiansa. Silakan Bu, silakan duduk. Ibu selamat pagi, saya dengan Bidan Farah ya Bu, yang hari ini bertugas di Polri KIA. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Tia Martiansa. Ibu Tia Martiansa. Ini saya pinjam bukunya ya Bu ya. Saya review dulu ya dari kunjungan yang sebelumnya ya Bu. Nama Ibu Ibu Tia Martiansa, Ya, tanggal lahirnya tanggal 8 bulan 3 38 tahun kurang lebih ya Bu ya. Ya. Itu alamatnya di mana Bu? belum besar. Di Kebun Besar ya. Pendidikan terakhirnya Ibu kemarin SMK ya Bu ya. Iya, Oke, pekerjaan Ibu rumah tangga. mengurus sehari-hari di rumah tangga ya. Kalau dari suaminya Bu? Harus tidak berhubung. Oh iya, jadi di rumah ya Bu ya. Nama lengkapnya Trisna, Pak Trisna. Usia suami usianya berapa Bu? 45 45. Agama Ibu dan suami Islam. Islam. Untuk nanti rencana persalinannya Ibu pembiayaannya ini dengan apa? Artis. Pakai BPJS Iya, ya. Oke. Ibu sudah tahu nama kadernya? Sudah. Sudah ya. Ya. Ibu siapa? Yeti. Ibu Yeti. Oke, nomor HP Ibu boleh disebutkan? 0896 98 29 12 14 42 ya. Ibu hari terakhir hari pertama mens terakhirnya tanggal 3 bulan Desember ya. Berarti nanti taksiran persalinannya tanggal 10 bulan September ya Bu ya? Iya. Sudah mendekati ya Bu. Kalau untuk tanggal lahir anak kecil tanggal 3 bulan 3 2016. 2016 ya. Oke. Berarti ini udah kehamilan yang keberapa Bu? Keempat ya. Yang pertama lahirnya kemarin katanya prematur ya. Terus yang kedua dan ketiga sesar. Sesar ya. Terakhir tahun 2016 ya. Gerakan janinnya sekarang Ibu masih merasakan gerakan janinnya? Masih ya. Ada yang Ibu keluhkan nggak sekarang? Ada ya. Ini datanya sudah kemarin Ibu untuk imunisasi tetanusnya sudah yang kelima sudah lengkap ya. Ini sekarang saat ini sedang ada keluhan Ibu? Tidak, nggak ada ya. Untuk buang air besar atau buang air kecil ada keluhan Ibu sehari-hari di rumah? Nggak ada ya. Atau mungkin menjelang persalinan ada kekhawatiran khusus yang Ibu khawatirkan? Aku karena masih steril. Oh iya, rencana steril ya Bu ya, karena sudah usia juga ya, sama sudah sesar 2 kali ya. Berarti suami sudah setuju, sudah dibicarakan ya, sebelumnya sudah diberitahu ya. Oke. Untuk riwayat yang sebelumnya, berarti kan Ibu sudah 4 kali, ini hamil yang keempat ya. Berarti ada anak yang hidup berapa Bu? Dua ya. Yang kedua dan yang ketiga ya. Yang prematur tidak ada ya. Ini tapi sebelumnya nggak ada keguguran, nggak ada ya. Ibu sebelumnya ada riwayat sakit hipertensi, Itu pas sampai aja, tapi sama diabetes ya. Kemarin juga sudah dikonsulkan ke rumah sakit ya Bu ya. Rutin Ibu setiap bulan ke rumah sakit? rutin. Rutin ya. Sudah dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam juga? Sudah ya. Ini kehamilan sebelumnya ada yang sungsang atau bintang? Enggak ya. Kalau yang kedua dan ketiga sesarnya karena apa Bu sebelumnya? Perasaan tarik rendah, jadi ada pendarahan. Pendarahan ya. Itu yang kedua. Iya. Yang ketiga karena Dia sama. sama ya. Tapi pernah nggak pernah kembar ya? Hamilannya nggak pernah kembar, ada keturunan kembar? Nggak Nggak ada ya. Kemarin yang sebelumnya sesarnya di mana Bu? Yang Yang kedua dan yang ketiga?
Yang kedua di rumah sakit Benua Benua. keluarga ibu, terus yang ketiga di Melati. Oh, di Melati. Makanya ini Ibu rutinnya kita rujuk kemarin di Melati ya, Iya. karena sudah pernah pengalaman juga persalinan di sana ya. Nyaman Ibu di sana periksanya? Nyaman ya. Ini yang kedua dan ketiga berat badannya juga cukup ya, waktu kemarin lahiran kondisinya waktu lahir bagus ya. Terus kemarin waktu sesar itu sebelumnya dilakukan IMD nggak Bu? Atau langsung ditempelin ke dada Ibu untuk menyusui dini di ruang operasi? Langsung ditempelin ya? Oke, berarti Ibu sudah pengalaman ya sebelumnya. Berarti yang anak kedua dan ketiga diberikan ASI? ASI ya, oke bagus sekali. Berarti sekarang anaknya sehat ya Bu? Ya, imunisasinya sudah lengkap anaknya? Lengkap. Jadi Ibu untuk kehamilan ini atau riwayat penyakit sebelumnya ada penyakit hipertensi sama diabetes ya. Kalau hepatitis, HIV, sifilis kemarin udah diperiksa juga hasilnya non reaktif ya, tidak ada. Malaria juga tidak ada. Asma ada Bu? Enggak. Nggak ada ya. Ibu ada alergi? Enggak. Nggak ada ya. Oke. Berarti Ibu sekarang yang dikonsumsi obatnya apa aja? Dari dokter dalam dikasih metformin. Metformin. Sehari sekali ya? Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Oke. Terus apa lagi Bu? Udah. Sama vitamin hamil? Kan belum ke dokter. Oh, belum ke dokter. Rujuk lagi. Belum rujuk lagi Kemarin ya. udah selesai. Berarti kemarin vitamin hamilnya sudah habis ya? Ibu maaf, ini pernikahan yang keberapa sama suami? Pertama ya. Ya pertama yang terakhir. Berarti ini memang kehamilannya memang sudah yang mau yang terakhir ya. Maksudnya di sini sudah sepakat sama suami untuk steril, ya. Nanti di rumah ada siapa Bu yang bisa membantu Ibu? Alasan Ibu habis lahiran atau sekarang mungkin? Oh, ada orang tua ya, masih sama orang tua. Oke. Jadi bisa bantu ya. Kalau dalam keluarga Bu, pengambilan keputusannya siapa? Suami ya, tapi diskusi sama Ibu. Ya. Kalau untuk makan sehari-hari Ibu berapa kali? 3 kali. Sekarang ada penambahan nafsu makan atau gimana? Kurang. Kurangnya karena apa Bu? Nggak tahu, jadi biasanya kan pengennya makan dulu ini malah sehari cuma kalau mau diikuti mah pengennya sekali dong udah. Jadi nafsu makan tuh menurun. Iya, pas 2 bulan sekarang ini. Iya. Katanya untuk berat badannya seharusnya naik kayaknya turun ya. Ya nanti kita timbang lagi ya. Terus untuk di rumah ada yang merokok Ibu? ada Suami merokok ya, tapi nanti mungkin kita supaya tidak merokok ya Bu ya, apalagi di rumah. Misal nanti Ibu habis lahiran juga ya. Terus untuk pekerjaan dan aktivitas sehari-hari Ibu sama siapa? Sendiri di rumah, dibantu sama Ibu? Sama orang tua? Iya. Tapi udah nggak angkat-angkat berat kan? Enggak ya. Kalau untuk maaf berhubungan sama Bapak masih? Enggak. Kalau udah kehamilannya ya, sudah ini ya. Ini rencananya juga nanti lahirannya di Melati ya Bu ya. Baik, Ibu nanti setelah ini kita akan lakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Nanti Ibu kita periksa tanda-tanda vitalnya seperti tensi, suhu, nadi, sama pernapasan. Lalu setelah itu ukur tinggi badan, berat badan, baru kita ke tempat tidur ya. Nanti mungkin pada saat pemeriksaan di tempat tidur karena kita dari ujung rambut sampai ujung kaki mungkin nanti ada area-area yang sensitif, mungkin nanti saya izin untuk dibuka seperti itu Ibu ya. Ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Kalau Ibu bersedia silakan Ibu tanda tangan di sini.
Tensinya 137/84 ya Bu. Nadinya 98. Tadi pernapasannya juga sudah saya hitung 20 kali per menit ya. Untuk nadi pernapasannya normal, tapi untuk tensinya agak naik sedikit ya karena memang darah tinggi ya. Sebutnya dulu ya Bu. Sebenarnya normal ya Bu, 36. Dulu ya. Ibu, saya izin lihat rambutnya ya. Iya. Misi ya Bu. Iya. Ibu seminggu keramas berapa kali? Cuma sering keramas. Sering keramas ya. Iya, pusing. Oh, kepala nggak ada benjolan ya Bu ya. Oke, rambutnya juga bersih. Nggak ada rontok ya Bu? Nggak ada ya. Oke. Ibu, saya mau lihat matanya. Nanti Ibu naik ke atas ya. Itu lihatnya ya. Merahnya tidak kuning, tidak ada tanda-tanda anemia juga, nggak pucat ya. Saya mau izin periksa hidung, mulut, sama telinga. Boleh dibuka maskernya dulu Bu. Sih ya, ini giginya nggak ada benjolan. Mulutnya boleh dibuka. Mulutnya juga bersih, gigi nggak ada bolong ya Bu? Ada ya, kemarin udah ke poli gigi ya. Oke, hidungnya bersih, telinganya permisi ya. Ini bersih ya Bu, tidak ada masalah giginya. Maskernya boleh dipakai lagi. Saya mau cek lehernya ya Bu ya, ada pembengkakan atau enggak. Oke, tidak ada pembengkakan, vena jugularis sama kelenjar getah bening. Ibu coba menelan. Ya, nggak sakit ya Bu ya? Enggak. Oke, setelah itu kita periksa ekstremitas atas. Ditekan tidak ada odem. Telapak tangan juga kemerahan, tidak ada pucat atau kebiruan. Kukunya juga sudah dipotong bersih ya Bu ya, nanti untuk persiapan persalinan. Cek satu lagi, tangannya juga tidak ada odem, telapak tangannya kemerahan, tidak ada pucat atau kebiruan. Kukunya juga sudah bersih dipotong. Selanjutnya saya mau cek di daerah ketiak ya Bu, tangannya boleh diangkat ke atas. Oke, misi ya. Diraba di bawah ketiak tidak ada pembesaran kelenjar, yang di sebelah kanan juga tidak ada. Oke, terima kasih, bisa diturunin lagi Ibu. Setelah itu kita izin periksa payudaranya ya Bu ya. Oke, untuk payudaranya dilihat simetris. Kita lakukan ada apa? Payudaranya putingnya menonjol. Lalu pas diraba tidak ada pembengkakan. Ibu di rumah sudah pernah melakukan perawatan payudara, dibersihin? Udah keluar ya aslinya ya. Oh iya, alhamdulillah. Ya ini udah mulai mau ada keluar ya. Nanti udah berarti sudah pernah dibersihkan ya. Iya, hamil ini 7 bulan Udah keluar ya. Udah. Oke, yang satunya lagi sebelah kanan. Ini juga tidak ada pembengkakan, nasinya juga sudah mulai keluar ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perut ya Bu ya. Misi ya Bu.
Kita lakukan Leopold 1, lalu diukur tinggi fundus uterinya dari sintesis ke fundus. Lalu dilakukan Leopold 2. Di sebelah kiri ibu teraba bagian kecil janin, ini gerak bu. Iya. Lalu di sebelah kanan ibu teraba keras, panjang seperti papan. Ini punggungnya ya bu ya. Oke. Terus ibu boleh ditekuk dulu kakinya. Maaf ya bu ya. Iya. Agak dilebarin sedikit bu. Iya. Di bawah tambah bagian keras, melenting, bulat. Ya, ini kepalanya ya bu. Untuk Leopold 4, kepalanya belum masuk di atas panggul. Nah, boleh dilurusin lagi bu. Kita dengerin jantungnya ya bu. Itu jantung anaknya ya bu ya. Bagus. Ini boleh dikurusin ya bu. Saya lihat sepertinya ya bu ya. Ini juga nggak ada kondem. Satunya lagi. Ada ya. Nah, ibu boleh bangun. Miring dulu ya. Iya. Dan ini itu sambil kakinya menggantung di sini. Itu agak menggantung sini. Patengannya bagus. Ibu tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya. Ini hasilnya. Ini dia, ini ada keluhan, usia kehamilan 36 minggu. Masuk 36 minggu ya bu ya. Tadi berat badannya ternyata naik ya, walaupun waktu makan ini berkurang mungkin karena perutnya juga sudah menekan lambung ya bu ya, jadi paling sedikit-sedikit, gampang pegah kayak gitu ya, nggak apa-apa. Ternyata ini memang berat badannya naik ya, tensinya memang agak sedikit tinggi ya bu, 180 karena memang ibu sudah pemantauan dari dokter juga ya, penyakit dalam. Tadi tinggi fundus uteri atau perutnya 30 cm sesuai sama usia kehamilan, taksiran berat janinnya 2,6 kurang lebih ya kalau dari ukuran perutnya. Tapi nanti untuk lebih pasti kan nanti di USG sama dokter di rumah sakit ya. Iya. Tadi detak jantungnya 138 kali per menit normal ya. Jadi ibu anjurannya untuk saat ini nanti kita rujuk karena kita sudah konsultasi ke dokter. Hasilnya ibu kita kembalikan lagi ke rumah sakit ya. Kan dari dokternya disuruh untuk rujukan di usia kehamilan trimester 3 ya. Karena untuk persiapan nanti sesar. Ya. Nah, nanti ibu perhatikan walaupun ibu konsumsi obat di rumah, ibu perhatikan tanda bahaya kehamilan, misalnya pusing, ya, nyeri kepala hebat, sesak, gerakan janinnya ibu perhatikan sehari itu minimal 10 kali. Ya, jadi ibu bisa itu misalnya pakai karet gelang atau pakai kacang, jadi setiap dia gerak ibu simpan karetnya 1 atau kacangnya 1 seperti itu. Yang tadi aktif banget sih memang ya waktu diperiksa.
Ya kalau gerakan jadinya kurang dari 10, ibu berarti harus cepat-cepat ke rumah sakit ya. Lalu keluar flek, darah, lendir atau cairan ketuban, nanti ibu juga harus langsung segera ke rumah sakit ya. Untuk persiapan persalinannya ya bu udah siapin apa aja? Perlengkapan bayi ya. Perlengkapan bayi ya, perlengkapan ibu sudah ya. Selain baju-baju mungkin dokumen ya bu ya, berkas betul ya, dari kartu keluarga, buku nikah, KTP, kartu BPJS-nya, buku PIA ini nanti dibawa ke rumah sakit sama nanti rujukannya ya. Oke. Untuk dana nanti pembiayaannya kan dari BPJS ya, walaupun dari BPJS tetap pasti ada biaya mungkin yang lain yang kita tidak duga. Jadi ibu tetap harus punya simpanan ya. Terus kebutuhan nutrisinya juga dikurangi ya, masih sama kayak yang kemarin anjurannya ya bu, kurangi makanan manisnya. Perhatikan pola nutrisinya yang cukup ya, dikurangi karbohidratnya atau gulanya, tapi perbanyak protein, serat, buah dan sayur, banyak minum ya. Terus untuk rencana nanti habis persalinan kan sudah mantap ya bu ya, untuk KB steril nanti dibicarakan ke dokternya ya. Ini kan kita kasih rujukan, ibu nanti ke rumah sakit langsung dibicarakan untuk rencana steril. Jadi nanti biar ada notif dari dokternya, biar ada pengingat gitu. Nanti biasanya ada prosedur-prosedur yang harus dijalankan di sana ya. Ini ada tablet tambah darah ya bu, vitaminnya selain obat yang biasa ibu konsumsi dari dokter penyakit dalam ya. Ini tablet tambah darahnya diminum tetap sehari sekali malam sebelum tidur, karena nanti kan ibu persiapan operasi juga. Kemarin kan sudah periksa HB hasilnya bagus ya 2,1, tapi tetap ya harus dipertahankan sampai nanti persalinan ya. Nanti kalau sudah misal ibu udah keburu lahiran, ini nifas juga ibu tetap konsumsi ya. Bisa diulangi lagi tadi anjurannya itu ini dari 1 kali sebelum tidur di malam hari tadi ya. Minumnya pakai air putih ya, jangan pakai teh atau kopi. Dia udah nggak boleh. Udah nggak boleh ya dari dokternya ya. Dan disini tahu ya. Ini surat rujukannya ya bu ya, untuk ke rumah sakit Marti atas nama ibu. Nanti langsung aja ke rumah sakit ya, sesuai sama anjuran dari dokternya. Ya, ada lagi yang ibu mau tanyakan kira-kira? Udah ya. Kalau sudah, boleh ibu vitaminnya cuma ini aja, nggak ada obat yang diambil di apotek. Nanti obat untuk dari penyakit dalamnya tetap ke rumah sakit ya. Kamu ibu